Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya kita akan membahas atau mengenal lebih dalam tentang COVID-19 atau yang biasa kita kenal dengan virus corona. Sebelumnya, perkenalkan saya berasal dari Universitas Pancasila, Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya ingin perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Novita Lianasari, NPM 70192100020. Nah, di sini kita akan membahas tentang sejarah awal munculnya varian virus Omicron. COVID-19 varian Omicron telah memunculkan kekhawatiran dengan mutasi terbanyak dibanding varian lain. Studi terbaru menunjukkan awal mula varian Omicron terbentuk dengan cara meniru genetik virus flu biasa. Varian Omicron mengambil potongan materi genetik dari virus lain, termasuk virus penyebab flu biasa. Nah, penelitian yang diunggah di situs OSF Preprints menyebutkan urutan genetik varian Omicron ini tidak muncul dalam versi virus corona sebelumnya. Hanya saja urutan genetik ini ditemukan di banyak virus lain, termasuk virus penyebab flu biasa dan dalam genom manusia. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pembeda dengan varian Delta dan dampaknya bagi kesehatan. Nah, sebuah studi gabungan di Afrika Selatan mengungkapkan orang yang terinfeksi Omicron berisiko lebih kecil mengembangkan gejala parah maupun menjalani rawat inap di rumah sakit. Hal ini berlaku ketika dibandingkan dengan pasien yang terinfeksi Delta. Meski begitu, Omicron disebut 10 kali lipat lebih mampu menginfeksi penyintas COVID-19 dibanding Delta. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas posisi level keterjangkitan di Indonesia. Nah, tambahan kasus baru positif corona di Indonesia masih terbilang melanda hingga memasuki tahun 2022. Nah, melansir data Satgas COVID-19 hingga Minggu tanggal 9 bulan Januari tahun 2022, ada tambahan 529 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 4.266.195 kasus positif corona. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kontradiksi di saat yang sama Omikron dan libur Nataru mendapat relaksasi. Nah, gimana sih? Selanjutnya pemerintah itu memastikan cuti bersama Natal dan Tahun Baru tetap dihapus kembali. Pemerintah membatalkan penerapan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia. Seperti diketahui, aparatur sipil negara (ASN) resmi dilarang mengambil cuti dan berpergian keluar daerah selama periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Larangan ini sejalan dengan terbitnya Surat Edaran SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, yang ditekankan Menpan RB Tahjo Kumolo ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang berpotensi meningkatkan dikarenakan perjalanan orang selama Nataru. Nah, selanjutnya, dalam rangka menjamin terlaksananya surat edaran ini, hingga 2 Januari 2022, para pejabat pembina kepegawaian diminta untuk menetapkan pengaturan teknis dan melakukan langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masing-masing. Para pejabat pembina kepegawaian juga diminta untuk memberikan hukuman disiplin kepada ASN yang melanggar hal tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas tentang angka positif Omicron disumbang oleh pelawat luar negeri. Nah, gimana sih? Kementerian Kesehatan Kemenkes mengumumkan penambahan kasus COVID-19 varian Omicron di Indonesia, tercatat adanya 75 kasus terkonfirmasi Omicron baru per Sabtu 8 Januari 2022 secara keseluruhan. Omicron saat ini sudah menulari 414 orang di Indonesia. Berdasarkan pemantauan Kemenkes, kasus Omicron selama Desember 2021 tercatat sebanyak 136 orang. Angka itu terus bertambah hingga 8 Januari 2022, dengan total kasus baru mencapai 278 orang. Sebagian besar kasus Omicron berasal dari orang-orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kasus-kasus yang melingkupi seperti kaburnya pasien Omicron dari Wisma Atlet. Wah, luar biasa ya nih. Nah, gimana sih penjelasannya?
Saya akan jelasin ya. Di sini Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kementerian dan Investasi mengatakan adanya seorang peserta karantina di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta yang kabur alias tidak menjalani karantina terpusat. Nah, kaburnya seorang yang positif virus corona varian Omikron itu disinyalir karena adanya dispensasi dari petugas di lapangan. Untuk mengantisipasi terulangnya kejadian tersebut, pemerintah menurut Luhut akan memperketat pemberian dispensasi karantina pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia. Nah, terakhir nih, kita akan membahas tentang kebijakan besar pemerintah dalam menanggulangi penyebaran. Nah, kebijakan pemerintah menanggulangi COVID-19 sepanjang 2020 sampai 2022 telah melakukan kampanye massal, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Dan pada akhir tahun 2020, pemerintah pun menetapkan program vaksinasi nasional. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang kita mengenal virus corona lebih dalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.